Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya akan mereview alur film yang berjudul Gang yang dirilis pada tahun 2020 di Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang remaja nakal yang sering membuat onar di sekolahnya. Hingga suatu hari dia harus dikeluarkan dari sekolahnya dan kakaknya memutuskan untuk memindahkan dia ke sekolah orang-orang nakal. Tidak hanya itu, di sekolah tempat dia dipindahkan ini, ternyata 90% siswanya adalah remaja yang cukup berbahaya. Karena sebagian besar dari siswanya adalah mantan narapidana. Namun, semua fakta itu menjadi sebuah acuan untuknya agar bisa menjadi yang terkuat di sekolah itu. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita review dan ini dia Gang 2020. Di awal scene kita diperlihatkan seorang remaja, kita sebut saja Bambang. Jadi Bambang adalah seorang remaja yang sudah beberapa kali dikeluarkan dari sekolahnya, dikarenakan dia nakal dan sering membuat onar. Hingga pada suatu hari kakaknya yang bernama Mira dipanggil lagi oleh kepala sekolah karena Bambang telah membuat kekacauan di sekolahnya. Dan Bambang diharuskan untuk pindah sekolah lagi. Beberapa hari kemudian Bambang untuk pertama kalinya masuk di sekolah barunya. Dia terlihat sangat semangat dan tidak sabar untuk menghabisi semua bang jago yang ada di sekolah itu. Namun tak lama saat dia berekspektasi, tiba-tiba sebuah bola melayang dan mengenai kepalanya. Dan saat itu dia langsung memanggil orang yang melemparkan bola itu dan dia bermaksud untuk mengajak orang itu berkelahi. Namun di sini orang itu tidak terpancing kepada Bambang, kemudian dia hanya melewati Bambang dan mengambil bolanya. Kemudian Bambang masuk ke ruang kepala sekolah. Dan di sini dia ditanya kasusnya sampai dia bisa dipindahkan ke sekolah ini. Namun Bambang tidak menjawab pertanyaan kepala sekolah barunya. Kemudian dia diarahkan oleh kepala sekolah untuk menuju ke kelas nomor 7. Dan saat dia keluar dari ruangan itu, dia bertemu dengan seseorang, kita sebut saja Sadam. Dan dia bertanya arah ke kelas nomor 7 dan Sadam pun mengarahkan Bambang. Kemudian saat Bambang telah sampai di kelas 7, dia masuk dan langsung menggertak semua murid yang ada di kelas itu dengan berkata siapa yang terkuat di kelas itu. Namun belum selesai dia berbicara, bel sekolah pun berbunyi dan semua murid keluar dari kelas dan Bambang keluar bersama seseorang yang bernama Cepok. Kemudian mereka menuju ke sebuah tempat pertarungan di basement sekolah itu. Dan di sini Bambang terkejut, ternyata semua murid sekolahan itu memiliki klub bertarung untuk melihat siapa yang terkuat. Setelah dari klub bertarung, Cepok menjelaskan tentang peraturan di klub bertarung dan menceritakan orang-orang yang paling kuat di sekolahnya. Jadi urutan yang pertama, orang ini adalah ahli judo dan dia dulunya telah mengalahkan gangster di sebuah kota yang bernama Cungbuk. Dia adalah orang terkuat nomor 3 di sekolah itu dan dia bernama Sambu. Orang selanjutnya yang terkuat di sekolah itu, dia dianggap seorang psikopat dan dia mampu menghabisi lawannya kurang dari 1 menit, dia bernama Hotdog. Sedangkan orang nomor 1 terkuat adalah si Sadam, orang yang Bambang temui saat dia keluar dari ruangan Pak Kepala Sekolah. Sampai saat ini belum ada yang berani menantang orang terkuat nomor 1 di sekolah itu. Setelah mendengar ucapan si Cepok, Bambang langsung pergi mencari keberadaan Sadam dan dia ingin bertarung dengan Sadam agar dia bisa menjadi orang nomor 1 di sekolah itu. Namun, salah satu peraturan di sekolah itu adalah tidak boleh berkelahi di luar klub. Namun, dikarenakan Bambang memukul salah seorang pengikut si Sadam, dia pun dikeroyok, Bambang pun dihajar oleh mereka dan dia dipermalukan oleh pengikut Sadam dengan ditelanjangi dan divideokan. 꽃이 어떻게 생겨나 볼까? 자, 촬영입니다. 스마일.
Keesokan harinya, Saddam ditantang oleh siswa dari kelas lain dan bel sekolah pun berbunyi menandakan klub berkelahi akan segera dimulai. Dan di sini Bambang menyaksikan langsung bagaimana cara Saddam bertarung. Dan dia pun sadar jika Saddam memanglah kuat. Setelah pertarungan itu, Bambang terus dihantui oleh wajah Saddam yang terlalu OP hingga makan pun dia tidak lahap, tidur pun tidak nyenyak, dan mandi pun sambil membayangkan wajah Saddam. Kemudian esok harinya, Bambang memberanikan diri untuk masuk ke dalam klub untuk bertarung. Dan itu adalah pertarungan pertamanya. Dan di sini, Bambang mendapatkan julukan sebagai Hello Kitty karena video bugilnya yang menggunakan celana dalam merek Hello Kitty menjadi viral. Di pertarungan pertamanya, Bambang cukup kewalahan dalam mengalahkan musuhnya. Namun, dengan kegigihan dan gaya bertarungnya, dia pun mampu mengalahkan musuhnya itu. Setelah pertarungan di hari pertamanya ini, Bambang mulai tersorot sebagai seorang petarung yang tangguh. Dan di pertarungan selanjutnya, Bambang mengalahkan petarung-petarung lain di sekolah itu dan menjadi salah satu kandidat terkuat. Tanpa disangka, ternyata kepala sekolah meremehkan kemampuan bertarung Bambang hingga dia kalah bertaruh di setiap pertandingan dengan guru lain. Kemudian kepala sekolah mengutus seorang siswa terkuat nomor 3 yang bernama Sambu untuk mengalahkan si Bambang di pertarungan selanjutnya. Cepok kaget yang dikarenakan tabel pertarungan tiba-tiba diubah oleh kepala sekolah yang seharusnya Bambang masih berada di posisi ke-16 besar dan belum dijadwalkan dengan si Sambu. Kemudian pada malam harinya Bambang membuka Mbah Google untuk mencari tahu kelemahan dan cara mengalahkan atlet judo. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Sambu yang merupakan seorang atlet judo mampu mendominasi pertarungan di awal. Namun, dengan gaya bertarung Bambang yang unik, dia mampu membalikan keadaan dengan membaca gaya bertarung Sambu. Dengan informasi yang didapatkan dari Mbah Google, dia pun berhasil mengalahkannya. Meskipun setelah pertarungan itu, Bambang harus dirawat di ruang UKS sekolah. Di tempat lain, Sambu dimarahi oleh kepala sekolah karena tidak mampu mengalahkan Bambang. Kemudian, saat masuk sekolah, Bambang pun disambut oleh teman-teman dan gurunya dengan baik. Dan di saat Bambang sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba, orang terkuat nomor 2 yang dijuluki psikopat pun datang dan menantang Bambang di pertarungan selanjutnya. Setelah kejadian itu, Bambang sempat ragu akan pertarungannya dengan psikopat itu. Kemudian, di lantai atas sekolah di saat Bambang sedang sendiri, tiba-tiba Saddam datang dan membuat Bambang terkejut. Kedatangan Saddam bermaksud untuk memperingatkan Bambang tentang lawannya di pertarungan selanjutnya tidaklah mudah. Singkat cerita, hari pertarungan mereka pun tiba. Dalam pertarungan itu, Bambang cukup kesulitan karena lawannya kali ini adalah psikopat yang gila. Tentu tidak mudah mengalahkannya. Namanya juga psikopat.
Dikarenakan Bambang yang ingin menjadi orang terkuat di sekolah ini, dia tidak menyerah dan berhasil memanfaatkan keadaan untuk menumbangkan psikopat dan mampu mengalahkannya. Setelah Bambang menang, teman-teman yang menyoraki namanya tiba-tiba terdiam. Mereka dikagetkan dengan kemunculan orang paling ditakuti di sekolah itu. Ternyata dulunya dia adalah orang paling kuat dan belum pernah terkalahkan di sekolah itu. Namun dikarenakan kecelakaan yang membuatnya sempat hilang dan tidak ada kabar, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di sekolah itu. Dan dia bernama Daiho. Selama dia tidak berada di sekolah, ternyata sudah banyak terjadi perubahan dan hal itu membuat dia marah dan ingin mengembalikan semuanya seperti awal saat dia menjadi penguasa di sekolah itu. Sadam yang merasa dirinya adalah orang terkuat saat itu menemui Daiho dan mengajaknya untuk bertarung dan membuktikan siapa yang paling kuat. Terjadilah pertarungan yang sengit antara keduanya. Namun Daiho di sini mampu mengalahkan Sadam dan kembali menjadi penguasa di sekolah itu. Setelah mengalahkan Sadam, Daiho pun menghapus klub bertarung di sekolah. Tidak sampai di situ saja, dia juga menemui dan mengalahkan para kandidat juara bertahan di sekolah itu. Dan dia tidak segan-segan untuk menghajar siapapun yang berani menentangnya. Cepok pun terpaksa menjadi pengikutnya. Di saat Daiho akan mencari dan ingin mengalahkan si Bambang, Cepok yang mengetahui hal itu segera menemui Bambang dan memperingatinya agar berhati-hati dan menghindari Daiho, karena dia tidak cukup kuat untuk melawannya. Namun Daiho tidak berhasil menemukan Bambang. Tapi, salah seorang dari pengikutnya Daiho mengetahui kalau Cepok menyembunyikan si Bambang dan melaporkannya ke Daiho. Daiho yang mengetahui hal itu mengutus anak buahnya untuk memanggil Cepok, dan Cepok dihajar hingga dia dirawat di rumah sakit. Bambang yang sakit hati melihat temannya dalam keadaan terluka parah, dia pun memutuskan untuk menemui Daiho dan ingin segera mengalahkannya. Singkat cerita, esok pun tiba. Di sekolah, Bambang pun menemui Daiho dan langsung mengajaknya duel. Namun di sini Daiho menjadi pengecut dan menyuruh pengikutnya untuk mengeroyok Bambang. Bambang pun kewalahan melawan anak buah Daiho sendirian. Melihat hal itu, Sadam, Psikopat, dan Sambu datang untuk membantunya. Daiho pun mengajak Bambang untuk pindah ke ruangan lain dan menyelesaikan hajat mereka. Meskipun di pertarungan ini Bambang kelihatan kalah banyak, namun Bambang tetap bangkit lagi dan akhirnya Bambang berhasil mengalahkan Daiho dan menjadi yang terkuat di sekolah itu. Setelah kekalahan Daiho, klub bertarung di sekolah itu dilanjutkan. Daiho pun menjadi pengikut Bambang. Di scene akhir, kita diperlihatkan pertarungan final antara Bambang melawan Sadam. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.